Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang berada di studio Majelis Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita bisa ngaji bareng lagi. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita ngaji. Sudah siap? Kopinya? Nyantai. Jadi manusia itu ada yang memang zatnya sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Memang sudah mulia. Mau diapa-apakan ya sudah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pakai itu, yaitu kelompok Anbiya wal Mursalin, para nabi dan rasul. Begitu lahir sudah mulia. Gak nunggu amal soleh dulu. Amal solehnya belum datang udah mulia. Karena udah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi nabinya Allah Ta'ala, menjadi rasulnya Allah Ta'ala. Ya, dipilih karena Allah yang milih. Allah menentukan ini orang mulia, yaitu para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Nah, ini termasuk rezeki. Jadi ada orang itu yang lahir sudah kaya. Gak pakai dia kerja, gak pakai dia usaha, lahir udah kaya. Kenapa? Karena ternyata dia menjadi ahli waris tunggal. Dan ayahnya, ibunya orang terkaya di kabupatennya atau orang terkaya di negaranya. Masya Allah, baru lahir langsung kaya raya. Nah, ini ada pula manusia-manusia yang secara batiniah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang sudah mulia. Nah, ini tidak boleh kita iri. Ya, tidak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki. Kok begitu ya? Ini adalah haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam membagi kemuliaan tersebut. Ini kelompok Anbiya wal Mursalin. Kemudian ada orang-orang mulia karena memang berusaha untuk meraih kemuliaan tersebut dengan amal-amal soleh. Ya, dengan melakukan amal-amal kebajikan yang banyak, yang kontinu, yang istiqomah. Ibadahnya bagus, zikirnya bagus, tutur katanya bagus, perilakunya bagus, bisnisnya bagus, sehingga mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini yang kita usahakan, ini bisa kita upayakan. Kita berupaya menjadi manusia yang mulia lewat jalur beramal soleh. Ada pula orang yang mulia bukan karena dianya mulia. Nah, ini menarik ini. Bukan karena dianya, bukan karena orang itu, orangnya belum amal soleh, orangnya belum berusaha, orangnya belum berbuat apa-apa. Tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ini menjadi mulia karena terhubung dengan seseorang yang mulia. Terhubung dengan seseorang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alias, dia mendapatkan kemuliaan karena leluhurnya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayahnya, atau kakeknya, atau mbah buyutnya, ya, kakeknya ayah. Atau mungkin ayahnya. Ada satu yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga anak cucunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga rezeki. Rezeki bagi seseorang yang memang nasabnya bersambung kepada orang-orang yang soleh. Nasabnya bersambung pada orang-orang yang soleh. Bahkan untuk yang satu ini, sepekan sekali kita disunahkan untuk mempelajarinya. Sepekan sekali kita disunahkan untuk membacanya. Sepekan sekali kita disunahkan untuk merenungkannya, yaitu surat Al-Kahfi. Di mana di surat Al-Kahfi diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam. Perjalanan beliau berdua bertemu, kemudian berpisah. Allah menceritakan dengan detail. Salah satu bagian dari kisah tersebut adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, keduanya masuk ke dalam satu kota atau satu wilayah yang besar. Kebetulan kota tersebut warganya adalah orang-orang yang pelit. Alhamdulillah
Di negara kita nggak ada kota yang seperti itu. Negara kita ini masyarakatnya empatinya tinggi, teposlironya tinggi. Ya, masyarakatnya suka membantu yang lain. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Tapi ini Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, beliau berdua masuk satu kota pelit semua. Sementara saat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam dalam keadaan lapar yang sangat, kalau tidak makan bisa membahayakan nyawa beliau berdua. Maka wajib minta. Demi menyelamatkan nyawa, wajib minta. Saat itulah Nabi Khidir alaihissalam mengajak Nabi Musa untuk mengetuk pintu rumah warga kota tersebut satu persatu. Tok, tok, tok. Kalau pintu diketuk kan punya tok, tok, tok ya. Nah, kemudian keluar yang punya rumah. Minta makan untuk kami berdua. Tolak. Tidak ada. Pergi ke pintu yang lain. Minta makan untuk kami berdua. Enggak ada. Padahal orang-orang di Jazirah Arab dikenal suka memberi makan tamu. Tapi ini dalam keadaan lapar, ngetuk, minta bahkan enggak diberi. Ya, bisa kita bayangkan lelahnya seperti apa itu. Lelah lahir dan batinnya juga capek. Ngetuk, minta, enggak dikasih. Ngetuk, minta, enggak dikasih. Ini Nabi dan Rasul minta karena mempertahankan nyawa. Yang pertahankan nyawa. Gak ada gengsi. Karena urusannya nyawa. Nyawa harus dijaga. Nyawa harus dipertahankan ya. Jangan sia-siakan nih karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada satu rumah yang temboknya udah mau roboh. Dari sekian banyak rumah itu ada satu rumah yang temboknya mau roboh. Anehnya di situ Nabi Khidir alaihissalam nggak minta makan, ya, tapi ngajak Nabi Musa alaihissalam, yuk temboknya kita bangun kembali, biar kokoh rumah ini. Temboknya kita bangun kembali, biar kokoh rumah ini. Nabi Musa pun protes, wajarlah protes. Ini satu kota pelit, kita kelaparan. Masa sekarang kita ngurusi tembok yang nggak jelas ini, ngapain begitu? Maka diterangkan, nanti bisa dilihat, kalau saya nggak salah ingat di surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa, kenapa ini tembok harus diluruskan, dibangun kembali? Karena fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah. Ini rumah milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah rumah ini tersimpan harta bagi dua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma shalihah. Dan kedua anak yatim ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, orang tua yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Coba nanti dicek di berbagai tafsir. Siapa orang tua yang soleh yang dimaksud? Dikatakan wakana, kana. Dahulu punya orang tua yang soleh. Kadang kita baca terjemahan tuh kurang bisa mewakili. Terjemahan tuh nggak bisa mewakili Al-Quran. Membantu kita untuk mengerti iya, tapi nggak bisa mewakili Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Wa kana abuhuma shalihah. Anak yatim ini, keduanya dahulu punya orang tua yang soleh. Cek di berbagai tafsir, orang tua yang dimaksud adalah bukan ayah kandungnya. Bukan kakeknya. Bahkan bukan ayahnya kakek. Bukan. Lantas siapa? Wa kana abuhuma shalihah. Orang tuanya yang urutan ke atas nomor 7. Dua anak yatim ini punya ayah. Ayahnya punya ayah. Ayahnya ayah punya ayah. Ya. Kakeknya ayah punya ayah. Terus punya ayah lagi. Punya ayah. Punya ayah lah yang ke-7 nih. Generasi ke atas yang ke-7 itu yang soleh. Jadi yang di bawahnya gimana? Belum masuk kelompok soleh nih, gak disebut soalnya di tafsir. Di bawahnya belum masuk kelompok soleh, biasa-biasa. Anak yatimnya belum punya amal soleh, anak yatim.
Memang nggak punya dosa, tapi belum masuk dalam kelompok solihin. Di sini ditekankan dalam kalam Allah, wa kana abuhuma sholiha. Alasan Nabi Khidir alaihi salam membangun tembok rumah itu kembali adalah dahulu orang tuanya yang ketujuh ke atas orang soleh. Maka kita berdua ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki tembok rumah ini karena pemiliknya adalah keturunan orang soleh. Saya ulangi ya. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi salam diperintah oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Khidir alaihi salam untuk memperbaiki rumah dua anak yatim, yang mana dua anak yatim ini keturunan orang soleh. Nah, ini mungkin kurang direnungkan. Saya akan ngajak merenung semuanya. Pertama, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam bukan ahli bangunan, bukan tukang batu. Kalau Nabi Zakaria alaihi salam ahli bangunan. Nabi Sulaiman ahli bangun, Nabi Sulaiman bangun kerajaan. Nabi Musa alaihi salam bukan ahli bangunan. Tapi Nabi Musa ini udah ditempah oleh Nabi Syu'aib alaihi salam untuk kerja keras. Udah ditempah 8 tahun atau 10 tahun, khilaf ulama. Tapi tugas beliau-beliau ini adalah ngajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Tugasnya adalah menyampaikan kalam-kalam Allah Ta'ala. Hari itu keduanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangun rumah. Ini yang kadang kita tiap Jumat suruh baca, malam Jumat suruh baca, tapi kita enggak merenung, enggak tadabbur, enggak kita renungkan. Kenapa sampai Nabi ini disuruh bangun rumah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rumahnya warga satu desa pelit, satu kota pelit. Kenapa? Allah jelaskan alasannya, wa kana abuhuma sholihah. Karena dua anak yatim ini, walaupun kampungnya pelit semua, masyarakatnya pelit semua, anak yatim ini nantinya gimana juga nggak ngerti, tapi ini kakeknya adalah orang soleh. Kakeknya orang soleh. Kakek yang ketujuh, orang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Kakek yang ketujuh, kita renungkan sedikit, ketujuh ya. Ketujuh itu kalau umurnya umat Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Tapi kalau umat Nabi Musa, umurnya ratusan tahun. Dan kakek yang ketujuh bukan umatnya Nabi Musa. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebelumnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sebelumnya lagi. Bayangkan ini, jaraknya itu berapa ratus tahun. Kalau saat dianggap saja itu per generasi adalah 200 tahun, 7 kali 200, 1400 tahun sebelum lahirnya cucu, ya, ada kakek yang soleh. 1400 tahun sebelum lahirnya cucu tadi, ada kakek yang soleh. Berjalan 1400 tahun perjalanan waktu, Allah Ta'ala memperhatikan cucu yang lahir 1400 tahun kemudian. Karena kakeknya soleh. Nah, ini yang mungkin gak direnungkan ya. Bertahun-tahun baca Al-Quran, tiap malam Jumat, hari Jumat ngaji, dijelaskan sama ulama, tapi kita gak ngeh. Kita gak dong, kita gak mau mikir, kita gak paham. Ini Al-Quran kalamullah. Bukan katanya fulan, bukan katanya fulan. Ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, di mana beliau berdua sebagai seorang nabi mau merendahkan dirinya menjadi tukang bangunan demi memuliakan orang soleh. Dengan menjaga keturunannya. Jangan sampai harta karunnya rusak. Jangan sampai ini rumahnya nanti roboh kemudian simpanannya hancur. Dijaga ini anak yatim tadi, dijaga hartanya, dijaga rumahnya. Dipikirkan benar gimana caranya biar selamat. Hajatnya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi dan rasulnya, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Anak yatim ini belum punya kemuliaan dengan amal solehnya, belum punya. Tapi dia menjadi mulia, bahkan dua nabi dan rasul datang untuk membangunkan rumahnya. Kemuliaan itu didapat karena punya kakek yang soleh. Sedikit renungan. Ini kakeknya bukan umatnya Nabi Musa loh. Sebelumnya Nabi Musa. Kakeknya
bukan umatnya Nabi Isa loh. Bukan. Di atasnya lagi. Kakeknya bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau orang soleh dari umat Nabi terdahulu, kesolehannya bisa berpengaruh pada cucunya, bahkan urutan ketujuh setelah ratusan tahun, pengaruh kesolehannya bisa pada cucunya. Lantas bagaimana nanti dengan anak cucu kalian sementara kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian, kita jadi orang yang soleh. Kalau kita jadi orang yang soleh, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan sembarang orang soleh. Manusia dari umat Rasulullah SAW ini membuat iri Nabi Musa. Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad, jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Nabi Musa pengen jadi seperti kita karena kemuliaan yang kita miliki. Nah kalau dalam Al-Quran umatnya Nabi terdahulu kesolehannya bisa sampai pada cucunya yang ketujuh, lantas bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Kesolehan kita nanti akan sangat berpengaruh pada anak cucu kita. Lah kalau anak cucu yang urutan ketujuh saja dapat manfaatnya, apalagi yang anak langsung, apalagi cucu langsung, apalagi cicit, ya, apalagi orang tuanya, manfaatnya naik ke atas juga. Ikhwani rahimakumullah. Itu orang soleh dari umat Nabi terdahulu. Orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, tentunya akan mendapatkan yang lebih dibandingkan umat nabi-nabi yang terdahulu. Nah, di sini ada satu tambahan perhatian. Kalau kakek yang soleh umat terdahulu manfaatnya seperti itu untuk cucunya, maka kakek yang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW manfaatnya tentu jauh lebih besar untuk cucunya. Pertanyaannya, lantas bagaimana manfaatnya kalau kakeknya itu bukan orang soleh, tetapi pemimpinnya semua orang soleh, manusia yang paling soleh, bukan sembarang orang soleh. Kalau kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kakeknya ternyata adalah baginda Muhammad SAW, kira-kira bagaimana pengaruhnya ke anak cucu beliau SAW? Maka kita tiru Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir berusaha menjaga cucunya orang soleh ini. Apa yang jadi masalah? Rumahnya akan roboh, yuk kita bangun. Itulah sikap Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Allah mengajarkan kita untuk bersikap seperti itu, membantu, menolong, menjaga keturunan orang-orang soleh dari umat Nabi yang terdahulu, umat manusia soleh terdahulu. Lantas bagaimana kita menjaga anak cucu Nabi Muhammad SAW? Minimal kita contoh apa yang ada dalam Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah. Jangan kita berbuat yang sebaliknya. Nah ini contoh kemuliaan yang diperoleh karena hubungan nasab. Gak bisa dipungkiri. Ini Al-Quran ini. Jadi ada yang orang itu mulia karena punya nasab yang mulia. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan nanti di akhirat ada orang-orang yang soleh yang anak keturunannya ini al-hakna disusulkan kepada leluhurnya di pangkat yang sama di surga demi menyenangkan leluhurnya. Karena leluhurnya soleh, punya cucu yang sama-sama beriman, tapi kesolehannya berbeda, amalnya berbeda. Ini cucu nanti sama Allah Ta'ala diangkat ke derajat leluhurnya demi menyenangkan leluhurnya. Ya, ini semua dari kalamullah, dari Al-Quran. Kita belum menyinggung sabda Nabi Muhammad SAW. Udah lewat. Ini kemuliaan yang diperoleh karena punya hubungan nasab dengan orang-orang yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya, mulia bukan karena amalnya, mulia bukan karena nasabnya, tapi ada orang yang mulia karena temannya. Karena temannya. Karena temannya baik, maka dia pun mendapatkan kebaikan dari temannya tersebut. Karena temannya ini soleh, maka dia mendapatkan keberkahan dari temannya tersebut. Dicontohkan dalam Al-Quran. Ya, penasaran? Jadi mulia bukan karena dirinya mulia, tapi karena punya teman yang mulia. Walaupun kita tidak mengatakan makhluk Allah yang lain ini hina, enggak ya. Tapi memang tingkat kemuliaan itu ada. Tingkat kemuliaan itu ada. Contoh,
Kalau kita nyebut doa misalnya, ya Allah yang maha menciptakan langit, betul. Ya Allah yang maha menciptakan bumi, betul. Ya Allah yang maha menciptakan bintang-bintang di langit, betul. Cakep. Tapi coba, kalau nama binatang-binatang yang itu membawa najis dipakai berdoa, dihajar orang kamu. Kita bisa dihajar sama orang. Walaupun betul penciptanya adalah Allah Ta'ala, tapi nggak boleh kita dalam adab berdoa kemudian mengatakan duhai Allah bla 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 tadi yang binatang-binatang yang nggak mulia dalam tanda kutip karena memang najis tubuhnya. Nah, Ashabul Kahfi, lagi-lagi surat Al-Kahfi, tiap minggu suruh baca. Ashabul Kahfi ini manusia-manusia yang mulia. Bukan sembarang orang beriman. Wazidnahum huda. Kata Allah Ta'ala, fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah sekelompok orang yang beriman pada Tuhan mereka. Tapi wazidnahum huda. Kami berikan tambahan huda, hidayah kepada mereka semua. Sehingga mampu tidur 309 tahun. Nah, rupanya ada satu makhluk Allah yang dipandang najis, dipandang hina. Namanya anjing. Anjing itu bahasa Indonesianya apa ya? Mas Seto ada? Hah? Kadang kita kalau ngomong anjing dikira ngomong kotor gitu ya. Ngomong kasar kan. Ya enggak, memang anjing ya. Bahasa Indonesianya anjing. Kalau bahasa Jawa saya bisa ngomong yang halus. Makanya saya lebih suka ngomong di bahasa Jawa itu ya. Segawon. Nah, bahasa Jawa ada. Jadi sopannya untuk anjing itu dalam bahasa Jawa segawon. Tapi kalau ada bahasa Indonesia, hewan yang gimana? Ya anjing. Ya anjing kalau bahasa Indonesia ya. Nah, ada anjing senang dengan orang soleh. Ada anjing senang kumpul dengan Ashabul Kahfi. Ada anjing mau duduk di mulut gua dengan penampilan yang siaga, mengamankan Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua. Maka anjing itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan disebut dirinya di dalam surat Al-Kahfi dan dibaca sepekan sekali. Subhanallah. Bahkan ada riwayat katanya nanti anjing itu termasuk hewan yang akan masuk surga bersama ontanya Nabi Soleh. Perkara riwayat itu kuat atau lemah, saya nggak akan bahas. Yang sudah jelas dalam Al-Quran, anjing ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, kalau pengen mau jadi mulia, ya kita ya nempel sama orang-orang yang mulia. Nempel sama orang-orang yang soleh. Nah ini walaupun kotor karena memang nempel sama yang soleh, maka disebut bersama orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis, kotor, nempel sama Ashabul Kahfi. Jadilah sebutannya ada dalam Al-Quran. Nah ini contoh. Kemudian ada orang-orang yang mulia bukan karena amal solehnya, bukan karena punya teman yang soleh. Dia nggak berteman sama orang soleh. Bukan karena punya kakek yang soleh. Dia nggak punya kakek yang soleh. Amal soleh dia nggak punya. Kakek soleh nggak punya. Teman soleh nggak punya. Tapi tiba-tiba mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Orang yang berada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat, di mana waktu dan tempat itu tempatnya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Bib? Ustadz, yai, bisa. Dalam hadis yang sahih disebutkan ada sekelompok orang yang hidupnya itu duduk berzikir pada Allah Ta'ala sampai Allah datangkan malaikat, ya. Allah kemudian menanya malaikat sedangkan Allah Maha tahu, hamba-hambaku tadi itu minta apa? Mereka berzikir kepadamu minta surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Mereka akan tentu lebih giat minta sama engkau, wahai Allah Ta'ala. Kemudian Allah nanya lagi, mereka minta diselamatkan dari apa? Dari neraka. Mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Mereka akan semakin minta perlindungan dari siksa api neraka. Lumayan panjang hadis itu. Di akhir hadis Allah mengatakan, ishadu, hei malaikat, jadi kalian saksi
bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua, aku berikan yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya. Artinya diberi surga, dijauhkan dari neraka, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kemudian ngomong, ya Allah, fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, kami disuruh jadi saksi nih atas kebaikan mereka. Iya. Ya Allah, ada satu fulan, satu orang. Di tengah sekian banyak manusia tadi, ada satu orang, laisa minhum. Bukan dari kelompok mereka. Gak minta surga. Gak takut sama neraka. Masya Allah. Gak pernah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Gak pernah. Gak takut sama neraka. Buktinya gak minta perlindungan. Makanya katakan gak takut. Orang yang takut kan sering minta agar diselamatkan. Ini gak pernah minta diselamatkan. Dia gak pengen pada surga karena gak pernah minta surga. Fulan laisa minhum. Innama ja'a lihajah. Dia datang di tengah-tengah kelompok orang yang engkau sebutkan tadi, ya Allah, karena punya kepentingan terhadap seseorang yang ada di situ. Punya hajat. Mungkin mau nagih hutang, atau mau ngapain urusan dunia. Kebetulan yang dicari ada di tengah situ. Maka dia pun datang ke situ, bukan untuk zikrullah, bukan untuk menikmati majelis, tapi nunggu kapan bubarnya ya. Kok nggak bubar-bubar nih? Innama ja'a lihajah. Ada keperluan. Fokusnya pada keperluannya, bukan pada zikir dan lain sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Masukkan dia juga termasuk orang yang mendapatkan surga, diselamatkan dari neraka, diampuni dosa-dosanya, karena dia mau berada di tempat orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, humul qawmu, orang-orang ahli zikir tadi yang minta surga, berlindung dari neraka, adalah sekelompok orang la yashqa bihim, yang tidak bakal celaka seorang pun yang duduk bersama mereka, berkat mereka. Berkat mereka yang duduk bersama mereka di tempat itu tidak akan celaka. Nah, ini orang yang berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama orang yang tepat. Subhanallah. Dapat kemuliaan. Nah, kalau dari sekian banyak cara dapat kemuliaan ini sudah saya ungkapkan, kemudian kita nggak ambil salah satu, kan ya rugi. Apa yang bisa kita lakukan? Niru Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan memuliakan anak cucunya orang-orang yang soleh, kita akan mulia. Niru anjingnya Ashabul Kahfi dengan menjaga orang-orang yang soleh, menemani orang-orang yang soleh, kita akan dapat kemuliaan. Ya, meniru sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang amal soleh luar biasa, wali-wali Allah yang amal soleh luar biasa. Kita bisa tiru, kita bisa jadi wali Allah insya Allah. Cuman kan opsi yang itu kelihatannya sama-sama tahu diri kita ya. Mau niru Rabiul Adawiyah, sholat sunnah 10 rakaat. Mau niru Sayyidina Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, sholat sunnah 10 rakaat. Mau niru Habib Abdurrahman As-Segaf, satu hari khatmul Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Mau niru ulama yang satu hari baca kalimat tahlil 100.000 kali. Kita mau tiru beliau-beliau semua. Pengen niru, tapi kenyataannya, Masya Allah, godaan drama lebih kuat, saudara-saudara. Godaan film lebih kuat, saudara-saudara. Godaan asyik dengan berita yang gak ada manfaatnya lebih kuat, saudara-saudara. Lihat berita terus sampai stres. Ya, lebih senang kita lakukan daripada lihat beritanya Al-Quran, baca kalamullah, berita langit yang gak mungkin salah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita udah sadar, kok ternyata lewat ngejar amal soleh, ya kita amal soleh, tapi kalau sampai derajat yang mulia kok kelihatannya agak berat buat saya, Bib. Saya lebih muda ini niru Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya mau muliakan turunannya orang-orang soleh. Di negara kita ini banyak, Bib. Banyak kiai-kiai yang soleh, anak cucunya masih ada. Kalau nggak ketemu kiainya, saya mau ketemu cucunya. Saya muliakan cucunya. Dan alhamdulillah, Bib, di negara saya ini, Bib, bukan cuma cucunya kiai yang soleh, Bib. Bahkan cucunya Nabi ada di negara saya, Habib. Cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan saya tak pilih yang ini saja, Habib. Insya Allah nanti kan saya dapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya mau hadir di majlis ilmu, majlis zikir, Habib. Walaupun saya masih begini, Yai, Ustadz, saya mau duduk di majlis ilmu, majlis zikir. Lawang yang datang ada kepentingan lain saja, dapat berkahnya. Saya kan ada kepentingan lain, ya paling kalau pengen roti-rotinya kan ya wajar ya, Habib, ya rotinya majlis Ar-Raudhah.
Saya mau makan itu kan ya wajar. Itu kan yang yang punya kepentingan saja, kepentingan dunia, bukan kepentingan majelis, dapat berkahnya. Apalagi saya, Ustadz, Yai, Habib, saya datang betul-betul pengen cari berkah. Ya, tentunya akan dapat berkah yang jauh lebih banyak. Dapat manfaat yang jauh lebih banyak. Maksud saya, jangan menyerah untuk mendapatkan kemuliaan. Siapapun kita ini bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi jangan iri kepada kemuliaan yang dimiliki orang lain. Kalau kita iri berarti kita nggak ridho pada pembagiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita nggak ridho kepada apa yang sudah Allah bagikan untuk hamba-hambanya. Yang ini dapat kemuliaan lewat nasab. Yang ini dapat kemuliaan memang lewat aku pilih dia jadi nabiku, jadi waliku. Yang ini kita nggak ridho sama pembagiannya Allah, kan repot, iri kita. Allah kasih kesempatan, kamu bisa jadi orang mulia. Cuman hadir majelis ilmu jadi mulia. Dapatkan yang luar biasa. Kamu temani orang soleh, kamu jadi mulia. Jangan kita iri dengan kemuliaan yang dimiliki orang lain. Tapi mari kita kejar agar kita mendapatkan kemuliaan tersebut lewat apa yang bisa kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita belajar dan belajar dan belajar. Dan jangan lupa belajar untuk saling mencintai dan menebarkan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar mengucapkan yang baik-baik tanpa kita menyebutkan orang itu suka ngomong gak baik. Berarti kita ngomongin orang. Capek, lelah hidup ini kalau harus melihat orang lain. Lihatlah diri kita sendiri, bagaimana Allah melihat kita. Sibuklah kita ini merapikan diri kita karena Allah melihat kita. Karena maut datangnya tak terduga. Ikhwani rahimakumullah. Beberapa waktu ini saya dikejutkan oleh orang-orang yang meninggal di masa usia muda. Hari ini di sekitar Solo ada tetangga saya yang masih muda meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya dan meletakkannya di surganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ini adalah anak dari Habib Nuh Al-Haddad yang hari Jumat ini meninggal dunia dan tadi dimakamkan. Mudah-mudahan di alam kubur sana bahagia sebahagia-bahagianya, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Kemudian juga Dr. Yuda yang di Sampit yang berjuang untuk melawan COVID dan membantu pasien-pasien yang terkena COVID. Beliau pun meninggal dunia beberapa hari yang lalu dalam usia yang sangat muda. Semoga Allah merahmatinya, meletakkan dirinya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dijadikan keluarga ditinggalkan tabah dan ikhlas. Kemudian juga sebelumnya Ustadz Abdul Sa'ad, sahabat saya, meninggal cukup mengejutkan di usia yang baru mau menginjak 40 tahun. Beliau tiba-tiba berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau mendapatkan kebahagiaan yang besar di alam sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dan kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Kemudian juga ayah dari salah satu murid saya, Bapak Hari Murti, yang meninggal belum lama. Kemudian Anda juga, tetangga Anda, kawan, sahabat, meninggal. Kita sering melihat dan mendengar orang ini meninggal. Semoga yang saya sebutkan tadi semuanya diletakkan di rahmatnya Allah Ta'ala, di alam barzah sana betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang besar. Pertanyaannya, kalau giliran itu tiba pada kita, siap nggak kita? Mau sampai kapan kita sibuk mikirin aib orang, mikirin kesalahan orang, mikirin keburukan orang, ngomongin salahnya orang, ngomongin buruknya orang, tapi kita nggak memperbaiki diri kita sendiri. Padahal kita ini jalan terus ke hadapan Allah Ta'ala. Jalan terus. Jangan menjadi orang yang nantinya terkejut. Karena ketika di hadapan Allah ternyata kita masih compang-camping dan penuh dengan kekotoran. Jadilah orang yang siap, yang tiap saat membersihkan diri dan mengindahkan diri. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, betul-betul kita telah tampil dengan penampilan yang seindah-indahnya. Semoga semuanya panjang umur, fitaatillah, sehah wal afiyah. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan. Semoga yang punya masalah diangkat masalahnya.
Semoga yang mendapatkan jalan buntu diberi jalan keluar yang mudah, yang baik, yang berkah, yang selamat dunia akhirah. Dan semoga yang rezekinya itu sempit dilebarkan, diluaskan, dilancarkan oleh Allah Ta'ala zahiran batinan, masahalah wassalamah wal jamalah. Dan semoga semuanya setelah itu nanti panjang umur dan segala kebaikan kenikmatan, diakhiri usia dengan husnil khatimah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.